Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali suasana yang berbeda. Di manakah saya? Saya sekarang berada di Desa Ambar Tawang, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Mengenai potensi-potensi desa, tak lengkap rasanya kalau saya tak bertanya kepada orang nomor satu di desa ini yang tentu paling tahu. Pokoknya apapun saya mau tanya ke beliau, seperti apa potensi desa ini, dan langsung saja saya tepat berada di Balai Desa Ambar Tawang, saya akan menemui kepala desanya. Ikuti saya. Nah, ini dia ruang kepala desa. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Mbak Putri. Akhirnya ketemu Pak Kades. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Putri, juga sehat. Alhamdulillah. Nggak ngasih kabar dulu tadi, surprise ya? Iya, surprise banget. Harusnya tadi saya telepon dulu ya. Betul. Tadi ganggu banget nggak Pak ini? Nggak begitu, tapi nggak masalah untuk Mbak Putri. Terima kasih. Ya. Pak Kades, saya ini pengen tahu banyak tentang Desa Ambar Tawang. Jadi potensi-potensi desa. Saya juga banyak tahu tentang program-program desanya. Jadi saya pengen mengenal lebih dekat Desa Ambar Tawang seperti apa. Oke. Ada apa aja sih Pak kalau di Desa Ambar Tawang? Ambar Tawang itu sebenarnya kalau diceritain 2 hari nggak selesai. Nggak selesai. Potensinya. Kita bikin skrip ini mungkin 1000 halaman ya Pak? Betul, iya. Apa aja Pak? Kalau mungkin poin atau kita persingkat jadi 30 menit, bisa nggak? Oke. Ambar Tawang ini desa yang unik. Desa di pinggiran perkotaan, tapi karakter masyarakatnya itu gotong royongnya itu masih jempol. Oke. Itu yang pertama. Jempol banget. Betul. Yang kedua, pemerintah desanya atau kadesnya yang keren kalau di sini. Apalagi kadesnya. Betul. Lalu? Kami memiliki beberapa program unggulan yang bisa jadi itu di desa lain belum tentu ada loh. Oke. Yang pertama, kita memiliki kios desa. Ada kios desa. Betul. Apa itu kios desa? Kios desa. Nanti kita bisa kita cek ke sana. Lihat-lihat. Betul ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya tanya. Siap. Kios desa. Ada apa lagi? Ada UMKM di sebelah balai desa ini. Oke. UMKM apa itu? UMKM pabrik jeriping. Tahu jeriping ya, telur diris-iris itu. Tahu, itu kesukaan saya favorit. Oke, ekspor ya kalau jeriping itu ya. Okay. Ekspor ke kabupaten lain maksudnya. Keren banget. Betul. Lalu peyek cempli. Ada peyek cempli iya, juga. kalau di Magelang namanya peyek cedol ya. Di tempat kami peyek cempli. Kok bisa beda ya Pak namanya? Beda karena dulu kata sejarah itu sebenarnya yang menemukan peyek cempli itu warga kami. Tahun 1795. Bareng Portugis masuk ke Indonesia. Ya, betul, iya. Lalu selain ada UMKM itu ada kios desa, ada apa betul. lagi? Di sini ada petilasan yang luar biasa. Di pojok desa sana. Oke. Yang belum begitu terungkap di sosial media. Padahal sebenarnya itu ya. Betul, itu khasiatnya jos kalau ada orang tahu ya. Wah, ini menarik, penasaran. Semoga Sangat ini menarik. kami ini juga menjadi yang pertama untuk meliput ini ya, Pak Kades ya. Iya, kemarin ada yang pengen meliput. Jangan dulu. Jangan dulu. Kita protek. Ya. Globalisasi kita harus hati-hati. Terima kasih betul. Pak Kades. Satu lagi yang menarik. Apa karena itu? ini Mbak Putri yang meliput. Iya dong. Di Dusun Sri Kue itu ada rumah sangat kuno. Rumah kuno. Rumah sangat kuno dan pertama bentuknya itu permanen. Di desa kami yang pertama permanen itu di situ. Kebetulan itu punya Mbah Buyut saya. Okay. Mbah Buyut saya, dia itu kades pertama di desa sini. Mbah Buyutnya Pak Kades Betul. Anas ini juga kades ya? Iya. Turun-temurun kades semua ini ceritanya. Kebetulan. Wah, ternyata kebetulan turun-temurun ini dari buyutnya juga kepala desa sampai Pak Kades Anas juga kepala desa. Kenapa bisa begitu? Ada nepotisme ini kayaknya ya Pak ya? Nepotisme doa kayaknya. Tapi saya penasaran banget sama yang rumah unik yang kuno tadi yang Bapak cerita. Seperti apa sih Pak itu? Kalau banget nggak langsung ke lokasi pasti nggak menarik nih. Iya juga sih, boleh Pak ke sana. Saya antar ke sana sekarang. Boleh. Siap. Kita lanjutin obrolannya di sana ya Pak ya. Siap. Langsung segera kita ke sana. Nah, akhirnya setelah tadi perjalanan dari balai desa, sampailah kita ke rumah tua ini, rumah kuno, atau nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi tadi nggak sempat kita perjalanan kita abadikan dengan kamera, nggak sempat ya Pak ya, nggak apa-apa. Nanti biar teman-teman aja yang bantu untuk men-shoot lokasinya. Ini indah dan juga keren banget.
Jadi tadi sempat diceritakan Pak Kades Sanas ini kalau rumah ini dari sekitar tahun berapa tadi Pak? 1800-an. Iya. Dan kemudian dari buyutnya juga, Iya. kebetulan juga kepala desa pertama desa di Ambar Tawang. Iya, Oke, betul. ini bisa diceritakan sedikit tentang rumah unik ini yang masih ada sampai sekarang dan masih bagus banget, nyaman juga. Ini masih ori kecuali lantai, Mbak. Iya, Jadi iya, iya. bangunan yang lain Dipertahankan, bentuknya. keasliannya ya, Betul. Bapak ya. Apa yang paling membuat ini unik sih, Pak? Mungkin ada ukiran atau apa yang membuat ini spesial bangunan tua ini? Dulu nenek pernah cerita kalau ini bangunan pertama permanen di desa ini. Pertama Nenek permanen saya, di desa iya. karena kebetulan yang menghuni juga kepala desanya ya, Betul, Pak Kadesnya. betul. Lalu yang kedua, dulu zaman Belanda itu kata nenek saya itu di sini tempat warga itu untuk berembuk tentang kaitannya perjuangan orang-orang desa itu di sini. Oke. Jadi Aslinya di sini itu kan ada rumah juga ada di sebelah itu ada rumah kayak Di samping gadok, ini ya. betul, ya. Tempat untuk nyimpan kayak senjata atau apa dulu kayak gitu. Oke. Tapi sudah Karena kalau 1800 ya masih zaman penjajahan ya, di mana makanya masih Belanda, kemudian bagaimana warga berembuk gitu ya, betul. Pak ya. Lalu mungkin rumah daerah oke, sini masih oke. sangat jarang juga. Masih sangat jarang. Makanya ini permanen pertama yang ada di desa ini. Dan kemudian sekarang saat ini kondisinya siapa yang menghuni dan siapa yang merawat, lalu siapa yang melestarikan? Apakah ini kemudian juga dijadikan salah satu tujuan wisata mungkin ke depannya untuk Desa Ambar Tawang, Pak Anas? Kebetulan yang sampai hari ini memakai masih hitungannya cucu. Jadi sekretaris desa saya, sekretaris desa Ambar Tawang. Jadi Ambar belum Tawang. ke lain orang. Oke. Jadi masih turun temurun Masih ya, turun-temurun, Anas. betul. Oke. Tadi juga sempat selain keunikan di Desa Ambar Tawang ini, selain keunikan dari rumah ini dan juga rumah kuno ini benar-benar yang paling tua sedesa ini loh, orang ini bangunan pertamanya ya. Dan masih dipakai. Dan masih dipakai dan masih bagus banget perawatannya. Betul. Dan ya ini keren banget. Dan kelihatan asri banget gitu ya. Nah, salah satunya tadi ada UMKM. Nah, itu juga tadi sempat diceritakan di mana yang bekerja di sana semuanya adalah warga Ambar Tawang. Betul. Gimana bisa ada UMKM Ciriping itu, Pak? Oh begini. Anas. Terima kasih. Jadi area sekitar desa kami itu kan memang sangat sedikit ada perusahaan besar di daerah sini. Jadi dulu mayoritas warga kami itu kan petani, petani sebagian urban. Lalu ada salah satu warga yang kebetulan memiliki atensi agar bagaimana terutama perempuan-perempuan itu bisa bekerja non formal tanpa ditanyai ijazah. Oke. Dia cerita ke saya, Betul. Pak Lurah, saya pengen dirikan usaha di Ambar Tawang, bagaimana? Monggo saja, tapi saya titip warga saya terutama untuk ya, Dari bilik-bilik kapan bilik berarti usaha. itu Pak Kades Sanas? Itu sebenarnya belum begitu lama, baru sekitar 6-7 tahun yang lalu. Oke. Itu produk massal, pabrik Ciriping gitu ya, Iya, pabrik iya, kecil. iya, iya. Tapi sampai hari ini dia konsisten untuk tetap apa yang dia katakan sebelumnya bahwa kalau warga sini masih mau bekerja di situ ya tetap nanti prioritas dari warga sini terutama dari ibu-ibu rumah tangga biar ada pemasukan gitu. Jadi memang semuanya warga Ambar Tawang. Iya. Mau ya Pak, saya jadi agak batuk-batuk gitu. Mungkin saya sudah kepengen mencicipi ceripingnya kayaknya ya. Boleh. Nanti kita coba-coba ceripingnya ya Pak Kades Sanas. Lalu ini selain tujuannya adalah mewujudkan kemandirian secara ekonomi warganya gitu. Kenapa yang dipilih itu singkong gitu Pak Kades Sanas? Sebenarnya kalau ceriping kan banyak juga kan di mana-mana gitu. Lalu kenapa di sini tuh lebih memilih singkong? Jadi singkong itu juga
sebenarnya terkait dengan bahan baku yang mudah juga. Lalu juga familiar kalau di lidah orang desa itu. Bener. Itu kayaknya dari zaman dulu banget sampai sekarang tuh singkong ini tetap diminati siapapun. Iya. Mulai dari orang desa sampai Betul. orang kota juga. Harganya apalagi merakyat. Nah, Jadi benar, sama-sama ceriping, tapi kalau bahannya gandum belum tentu warga kami itu juga mau. Iya. Tapi kalau tahu dulu, oh ini singkong gitu, jadi tertarik. Jadi sebenarnya Sudah nggak tanya sertifikat halal lagi kalau gitu. insya Allah halal pastinya. Ya, itu juga unik sih Pak. Salah satu UMKM yang kemudian juga membantu gitu warga masyarakat. Betul. Itu akhirnya juga jadi program Pak Kades Sanas juga. Betul, betul. Jadi itu berangkat dari nol, betul-betul dari nol. Itu wirausaha kebetulan di dekat balai desa. Dia punya niat yang mulia, padahal sebenarnya juga orang kelas menengah sebenarnya. Oke. Kelas menengah. Yang penting ada niat ya Pak ya, Betul. bekerja mau bergerak Iya, gitu. dan juga untuk mengangkat potensi perempuan-perempuan di desa Betul. kami. Nah ini poin yang menarik di mana perempuan di desa ini bukan hanya dinilai sebagai sosok yang di rumah saja, Konco wingking. cowingkeng saja, tetapi juga bisa berkarya dan juga mengaktualisasikan dirinya. Ini keren banget sih. Mungkin tidak banyak orang memiliki pemikiran seperti itu. Keren sih Pak Anas. Kenapa perempuan sih Pak Anas? Terus terang perempuan di desa kami itu kan mayoritas berpendidikan sedang lah. Oke. Kenapa tadi Pak Anas dari awal gimana orang ini tetap bisa berkarya, bekerja meskipun pendidikannya tidak tinggi gitu. Karena di tempat kami kan tidak ada lingkungan industri kayak di kabupaten lain. Ya. Ini yang akhirnya memberikan semangat. Kalau ini masa-masa pandemi kemarin itu kan sempat berdampak ke segala sektor ya Pak ya. Meskipun sekarang mungkin sudah mulai beranjak di mana ada ketatanan normal baru seperti ini. Tetapi seperti apa dampak COVID-19 pandemi kemarin itu bagi warga? Sebenarnya urusan COVID itu bagi warga saya sebenarnya masih 50-50. Oke. 50 itu adalah doktrin dari sosial media. 50 lagi adalah masih mempercayakan ini adalah takdir. Oke. Jadi tingkat kesadaran warga saya untuk booming di bulan Maret untuk taat itu sebenarnya memang belum begitu. Kalau karena tiap hari itu lihat TV, lihat sosial media, ini kayak gini, itu baru ya. Agak terlambat, takutnya itu terlambat. Oke. Tapi untuk kaitannya dengan COVID sebenarnya kalau di tempat kami nggak begitu ngefek. Karena hampir 50% kan larinya ke buruh tani dan petani murni, sebagian di UKM kayak gitu, jadi nggak begitu terasa. Benar. Dimana memang kadang malah warga yang dibutuhkan untuk meningkatkan imun kan berpikir positif dan happy ya, Betul. bahagia. Nah kalau di desa ini ya semua tetap senang gitu, bekerja pun dengan senang gitu ya. Karena kata kabar kalau COVID itu kan biasanya menyerang orang-orang yang jarang bergerak ya. Kalau orang di sawah itu ngangkat pacul dari jam 7 Ke sawah, pagi ke ladang, dia ke karing, benar. Lalu jarang ketemu dengan orang yang dari luar desa. Betul. Karena ketemunya itu aja, ketemu ke sawah, ke ladang, ketemu orang-orang itu aja dan lingkungannya juga di situ-situ aja, nggak pernah kemana-mana. Nah, yang menarik lagi selain UMKM adalah tadi sempat cerita kios. Apa tadi Pak Kades Sanas? Ada kios desa. Yes, betul. Kios desa itu. Kios desa itu bagi saya nancep banget, Mbak. Kenapa? Jadi awal 2015 waktu itu baru ada yang namanya Undang-Undang Desa baru lahir itu. Masyarakat nggak tahu kalau ada bantuan dana desa waktu itu. Saya sudah berpikir ini suatu saat akan lari ke infrastruktur semua, ke jalan, ke apa, ke benar. Mumpung masyarakat waktu itu belum begitu tahu akan ada sebuah, mohon maaf, kayak gitu rutin, ini harus kita investkan ke yang produktif. Betul, sehingga bisa menghasilkan. Betul, pendapatan asli desa. Yes. Nah, ringkas cerita 2015 itu saya memberanikan diri untuk bikin kios desa.
Oke. Di tahap 1 waktu itu Ambar Tawang 1 jumlahnya 22. Oke. 22 unit. 22 unit kios desa. Itu bertahap waktu 2015. itu. Tahap 2015. Padahal undang-undang desa itu baru ada 2014, tapi dana desanya 2015 itu baru dan oke. belum seberapa waktu itu. Oke. Belum seberapa waktu itu. Lalu problemnya adalah itu pilot project untuk desa, bukan hanya desa kami. Karena waktu itu kan hampir semua desa masih gumun. Oke. Tahu-tahu kok ini ada uang nih. Uang, betul. Mau Ada bantuan diapakan nih? Yes. Betul. Lah, sebelum ini menjadi, mohon maaf, menjadi liar isu-isu dana desa ini sudah tak kaleng dulu. Masyarakat boleh usul ning kose. Sepertinya Bapak udah pikirannya lebih selangkah lebih depan daripada orang-orang ya waktu itu. Kebetulan seperti naik sepeda motor waktu itu. Kebetulan dapat ilham ya, dapat ilham. Itu tanah tidak produktif sama sekali. Oke. Orang lewat pun kalau malam takut. Bahkan di situ sangat kotor, maksudnya itu tanah asli desa kok, itu tanah khas desa. Tanah itu asli desa yang asli memang desa. tidak produktif Tidak waktu itu. produktif, betul. Lalu Tidak terlalu terawat waktu tidak itu. terawat, bahkan terkadang ada rumor digunakan untuk hal yang tidak baik seperti itu ya. Lalu saya coba. Tantangannya tidak pernah mudah. Tidak pernah Tentu. mudah, betul. Mulai dari alih fungsi lahan, lalu tentang ini dari pemerintah ini belum ada aturan ini desa kok tahu-tahu Iya, mau bikin kok kan? bisa kayak Kok boleh? gini? Ini aturannya sekarang tinggi. Iya. Dan sebagainya. Ini siapa ini? Dalang di balik semua ini. Kebetulan waktu itu adalah keyakinan. Oke. Keyakinan bahwa Ini memang yang dibutuhkan desa. betul. Lalu waktu itu kunci atau kiblat saya berpikir adalah ini undang-undang desa ini memberikan otonomi kepada desa. Jadi Baik. kemerdekaan berpikir, kreasi berpikir, Betul, ada kewenangan lokal, mau apa? Serba juklis. Yes, Ya, kalau yes. dulu kan serba True. juklis Yeah, ya. yeah. Itu momentum awal itu saya manfaatkan benar waktu itu. Akhirnya Ambar Tawang 1 jumlah 22 itu berdiri, baru 22 itu. Lalu saya bikin kekagetan lagi. Waktu itu karena itu jalan semi provinsi kan banyak orang lewat pada pingin nih. Ada yang nggak tahu dikira ini punyanya saya tanah itu ya. Oke. Ada yang mau beli lalu mau ngontrak dengan harga mahal dan sebagainya. Secepat kilat saya menemukan ini nak tidak saya perdeskan pasti akan jadi masalah. Betul, Perdeskan. betul, ke depannya malah. Betul. Ya. Lalu saya ketemu. Ini kios ini mau untuk siapa? Pendapatan untuk siapa? Larinya untuk ke Betul. siapa? Harus jelas. Betul. Saya rembuk dengan tokoh masyarakat, perangkat desa saya, para kadus dan sebagainya itu. Kita sepakat bahwa perputaran dana desa atau perputaran ekonomi ini harus berputar di desa kita dulu Yes. sebelum keluar. Dengan cara sederhana adalah mari kita gambling. Ini kita coba kios ini untuk masyarakat dulu sebenarnya marketable enggak? Mereka itu ada niat Oke. untuk wirausaha enggak? Betul, betul. Dengan harga yang mohon maaf kita subsidi. Jadi itu yang Ambar Tawang 1 itu jujur itu jauh di bawah harga pasaran. Oke, Kita oke. hanya mainnya per tahun. Betul, Kita betul. bagi per dusun itu 3. Jadi waktu itu kita kasih surat ini ke RT RW secara massal gitu. Ini ada kios Pak RT, Pak RW, Pak BPD. Silahkan Satu dimanfaatkan. dusun 3, nanti jenengan bilang ke warga jenengan melalui forum yasinan, pengajian atau apapun, syaratnya sepele kok. Jangan dialih tangankan kepada warga luar desa. Desa. Betul. Oke. Ini uang jenengan. Karena ini memang juga untuk pemberdayaan masyarakat Betul. Desa Ambar Tawang. Biar nanti transisi dari, mohon maaf, sekarang kan anak-anak muda itu kan mulai, baik laki dan perempuan kan agak menjauh nih dari pertanian, agak susah kan orang mencari pertanian, padahal hanya masih luas. Nah, ini coba kami tangkap, kami geser. Kalau kemarin-kemarin itu usia 40 ke atas itu masih mau banget ke sawah, kan sekarang sudah enggak nih. Coba kami beri ruang untuk coba berwirausaha. Oke. Kami protek bahwa ini bukan pasar bebas, ini kios itu dengan harga subsidi. Coba tangkap seperti itu kan. Ternyata berduyun-duyun
22 itu waktu itu yang daftar itu hampir 100. Oke. Saya nggak ngira. Malah ternyata Hampir 100. antusiasnya Iya. begitu Tapi baik yang ya daftar dari itu apa, warga Pak? masyarakat. Ada orang yang sudah duitnya aturan, ada yang nganggur, yang penting daftar dulu. Ada yang nggak tahu, ngertinya itu gratis dan sebagainya itu. Akhirnya harus ada seleksi lagi. Seleksi betul. Waktu itu seperti itu. Lalu itu jalan. Tapi kami bikin strategi coba tiap tahun dulu. Bayarnya tiap tahun, Iya. tiap tahun. Iya. Ternyata hampir 90% itu lanjut. Oke. Jadi orangnya nggak berganti. Betul. Orangnya nggak berganti. Berarti ini menurut Bapak ini tercapai ya? Apa yang Bapak bahkan melebihi apa ekspektasi sebelumnya ya? Iya. Paling tidak saya waktu itu bermimpi warga saya itu mulai beralih dari buruh tani ke wirausahawan di desa seperti itu. Syukur mereka betah itu apa ya? Eksis ya. Betul, betul. Karena itu Dan jalan- bisa ini ya mengembangkan diri, mengembangkan Betul. usahanya. Karena di sekitar kios itu kan ada pasar. Pasar itu bukan milik desa. Betul. Nah, otomatis setiap hari kalau tidak ada kios kan uang tersedot ke Iya, daerah iya, lain. iya. Dengan adanya Benar, kios benar, itu benar. ada perputaran ekonomi, otomatis warga kami kan Oke. ada Betul, investasi betul, masuk ya, betul, bukan betul. menjadi konsumen lagi. Betul, gitu. betul, betul, Arahnya betul, seperti itu. betul. Tapi saya nggak nyangka secepat itu. Maksudnya Itu brilian jalan, banget sih, jalan Pak. seperti itu. Keren, ide yang keren banget. Hingga saat ini, tuh seperti apa kalau yang sekarang kiosnya? Oke, jadi karena animo masyarakat desa kami terhadap pengembangan kios itu cukup tinggi, di lain sisi ada keterbatasan. Dana desa kan tidak mungkin semuanya lari ke kios. Iya. Jadi kios itu benar-benar mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah, serupiah pun. Serupiah pun. Serupiah pun. Karena awal mulanya memang susah. Ini dana pemerintah untuk kios itu belum ada regulasi dan bla-bla seperti itu. Jadi sebenarnya kami menyisakan dari usulan-usulan tiap dusun. Kami itu kan punya yang namanya Musren Bangdes nih, Iya. Mbak Putri. Jadi setiap dusun itu tiap tahun kami programkan untuk membangun satu infrastruktur. Kami batasi dengan budget tertentu. Betul. Hampir 35% sama 40% itu lari ke kios. Oke. Akhirnya pengembangan Pengembangan kios. itu. Akhirnya tahun ini itu menjadi 39. Oke. Dari 22 Dua menjadi 39 dalam waktu 5 tahun. Betul. Itu cepat sekali dan bagaimana antusias warga juga positif sekali. Iya. Wah, itu keren banget sih, ide brilian. Ada satu hal lagi selain tadi kita ada UMKM, kemudian ada kios desa. Ini ada petilasan juga ya. Tadi sempat diceritakan Pak Kades Anas. Ini ada satu petilasan juga di mana sejarahnya desa itu juga terkait juga dengan petilasan itu. Bisa cerita juga nggak Pak Kades Anas? Itu petilasan itu namanya petilasan Mbah Kiai Sukorawi. Jadi Mbah Sukorawi itu kalau yang kami yakini atau warga kami yang meyakini itu adalah orang yang dulu menemukan desa ini atau yang Babatalas. tinggal pertama di desa ini waktu itu. Saya nggak bayangkan ya tinggal Pertama. pertama nggak punya tombol teparu, kalau masuk angin Mbah Sukorawi itu gimana juga Dia nggak sendirian ya. bayangkan. Sakti mungkin dia. Betul. Lalu yang saya belum ketemu Mbah Sukorawi ini anaknya siapa? Kayaknya saya juga nggak tahu ya. Betul. Ini tahun Jadi sejarah runtutnya atau keturunannya juga belum diketahui belum secara ditemukan. pasti Belum ya. ditemukan. Lalu Ya, orang-orang di Amber Tawang tentu saja. iya, itu lokasinya di sana tadi. Iya, kita juga sempat merecord itu ya. Yang paling menarik di situ apa? Ada apa pemandian atau apa itu gitu ya, Pak? Bukan ya? Apa Iya, istilahnya? itu belum lama kami bangun. Juga karena model pembangunan di Pemdes kami tidak top down. Kalau oke. tidak versi apa yang diinginkan oleh lurah, tapi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat pengen ini Mbah Sukorawi diuri-uri. Nah, kita bangunkan seperti itu. Oke. Itu hampir tiap hari banyak yang datang ke sana kalau malam. Benar, Ya, benar, tahlil, ngirim doa dan sebagainya. Jadi tetap menjadi aktivitas positif bagi warga Positif. ya, Pak Kades Anas. Sugesti. Sugesti. Karena sugesti juga. Kalau terkait dengan program unggulan dari Desa Ambar Tawang,
semasa jabatan Pak Kades Anas ini apa? Saya ini lurah sandal jepit, Mbak. Apa itu sandal Lurah jepit? sandal jepit itu lurah yang ketika jadi lurah tidak berasal dari orang yang naik kuda. Oke. Jadi saya benar-benar Bukan pangeran kuda putih ini ya? betul. Jadi saya benar-benar orang biasa, orang biasa yang kebetulan waktu itu saya mengalami sendiri rasanya dari orang biasa, Pak. Ketika saya masuk ke sana, janji saya terhadap hati saya itu otomatis menjadi sebuah sumpah jabatan. Apa itu? Waktu itu problem pertama orang desa itu adalah kalau sakit. Betul. Saya sebelum di desa itu kan sering dimintai tolong rekan atau warga. Ini kalau sakit gimana ini? Iya, Gimana iya, ini? iya, iya. Di Itu harus kalau orang punya uang berlebih-lebih ada nggak dana masalah. dadakan ya. Betul. Nah, ini berhubung di desa ini. Jadi saya masuk ke desa itu, waktu itu namanya Jamkesmas, belum Oke. BPJS ya, Jamkesmas yang warna biru itu, kelaput-kelaput itu, dari 4.000 warga kami yang memiliki Jamkesmas itu 450. Ah, oke. Itu berapa persennya kira-kira, Pak? Itu baru sekitar 20% 20. lah, 20-an persen. Ada yang tidak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, kan warga kami jumlah jiwanya itu udah 4.000. Mau di mana kan ini yang 3.000 dan sebagainya itu. Oke lah PNS TNI Polri sekitar 200-300 gitu kan. Sebenarnya saya sudah membidik lama ini urusan kayak gini. Nah, akhirnya waktu itu saya mencoba, tapi mohon maaf ini agak pamer dikit. Enggak apa-apa. Saya suka yang Saya pamer-pamer. masuk ke desa itu 2014, kebetulan 2 periode ini ya, Oke. Januari itu saya masuk ke situ, pakai kocek pribadi saya coba sapa wae warga desa kami yang tidak memiliki kartu Jamkesmas waktu itu ke puskesmas, yang penting nanti klaimnya ke kepala desa. Oke, Tiap Masya minggu Allah. saya itu membayar ke puskesmas Mungkit itu. Ini tidak hoax, Mbak, maaf ya. Iya, iya. Saya- Nanti ini, saya konfirmasi ya, ke warga deh. ke puskesmas itu rata-rata waktu itu 150.000 waktu itu. Saya keluar dari kocek pribadi, jadi setiap minggu itu Berawal ada- dari itu ya, Pak ya. Saya bilang ke puskesmas, Bu, nek enten warga kula ora ndek kartu, bilang saja nanti tanggungannya balai desa Pak Lurah. Pak gitu. Lurah. Nah, saya tiap minggu ke sana. Itu sebenarnya bagian dari saya untuk ngerti sakjane tak piro toh. Ah, oke. Mbak Mira, toh, setelah Ini saya- riset ya. Ini melakukan riset Tapi dulu. berkorban dulu. berjuang dulu. Kalau ceritanya orang Arab itu jihad dulu. Jihad seperti itu, dulu. ya. Lalu setelah saya tahu benar, ini 2015 saya formalkan di APBDes waktu itu. Jadi saya bikin kartu Ambar Tawang Sehat itu jumlahnya hampir 3.000. Hampir 3.000. Oh, ini kayaknya karena Ada bawa kan, Pak? Saya pengen ada. lihat. Ini. Nah, ini keren kayak ATM. Ini namanya Kartu Ambar Tawang Sehat. Betul. Yang bermula dari tadi Heeh. riset-riset penelitian kecil-kecilan itu kebetulan akhirnya menghasilkan ini produk risetnya ya, Pak ya. Oke. Jadi kartu Ambar Tawang Sehat ini bukan program ikut-ikutan, Oke. tapi program yang memang dibutuhkan. Akhirnya seluruh warga kami, baik, mohon maaf, terutama yang tidak berkartu, kami anggap ikut program kami yang Ambar Tawang Sehat, jaminan kesehatan desa itu. Oke. Jadi warga kami yang mau berobat ke Polindes, ke Posyandu Lansia Balita, atau ke Puskesmas, atau bahkan di rumah sakit, Ke rumah sakit pun. iya, rumah sakit Mundilan gitu. Oke. Kita oke. tidak lepas tangan dan Yes. tidak usah pakai rujukan, harus kalau enggak. Kalau kartunya hilang, boleh. Yang penting itu kita ikut gitu. Program Oh, ini. oke. Keren banget ya. Ini salah satu program unggulan Kartu Ambar Tawang Sehat. Sebenarnya Pendidikan desa, ya. jaminan Kesehatan desa. Nah, ini salah satu program unggulan Pak Kades Anas. Memang kalau berbicara tentang bagaimana pemberdayaan desa ini seperti Pak Kades Anas tadi cerita, ini nggak selesai kalau 2 hari. Kalau bikin skrip juga nggak selesai dengan 1.000 lembar. Padahal ada jaminan pendidikan yang belum Ada keluar zaman pendidikan ya. Bagian Singkat ASN. boleh deh, Pak. Oh, iya. Singkat disampaikan boleh. Kita sudah hampir 5 tahun ini punya jaminan pendidikan desa. Oke. Itu uangnya murni dari balai desa. Setiap tahun kami menganggar sekitar 63-70 orang bagi warga miskin yang mau meneruskan di tingkat SMK. Ah, oke. Kalau pemerintah oke. itu targetnya adalah
pendidikan 9 tahun, kami 12 tahun. Oke. Jadi pasca SMP ini harus kami juga ambil. harus terus Harus kami berlanjut. ambil. Kenapa SMK? Biar dia punya Pendidikan yang keahlian. lebih tinggi, Betul, SMK juga juga kami sudah meluluskan kemampuan 2 kali untuk. angkatan loh, Mbak. Oh, keren 2 kali angkatan. 2 kali angkatan untuk di zaman. Ada kartunya juga, Pak, untuk pendidikan. Nah, bentuknya masih di komputer, tidak kartu. Oh, oke. Tidak kartu. Masih online ya. Iya, karena itu tiap tahun kan lulus, katanya nggak kepake. Gitu. Terima kasih banyak Pak Kadasana, sangat menginspirasi dan program-programnya. Semoga ini jadi terobosan juga bagi warga di desa lain mungkin ya, Amin. yang membutuhkan, dan ini luar biasa sekali pembicaraan yang sangat hangat. Kemudian saya diterima dengan baik juga di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Nanti Pak Kita Kadasana. berdoa bersama agar COVID ini juga segera hilang. Amin. Desa kita, negara kita kembali bangkit. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Sukses Bapak. selalu. Amin. Ibu cantik-cantikan. Terima kasih Salam banyak. hangat dari warga kami. Salam kembali juga ya Pak buat warga desanya, Desa Ambar Tawang. Itu tadi obrolan menarik dan juga kupas tuntas tentang potensi Desa Ambar Tawang. Luar biasa sekali. Salah satu hal yang banyak sekali yang saya belajar hari ini, tapi yang poin penting adalah di mana kesehatan dan juga pendidikan itu merupakan dasar-dasar kebutuhan manusia yang memang wajib dan perlu untuk dipenuhi untuk menjadi manusia seutuhnya, untuk menjadi manusia yang berkembang, dan juga demi kesuksesan negara bangsa kita yang tercinta. Saya Putri Rahmadani, terima kasih. Sampai jumpa.